Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga semua diberikan kesehatan dan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijadikan orang-orang yang beruntung di dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kami akan membawakan kisah yang terkenal, yaitu kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan karomahnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah seorang wali besar yang tersohor namanya di seluruh dunia Islam. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga dikenal sebagai salah seorang tokoh Thariqat Al-Qadiriyah. Di samping dikenal sebagai seorang wali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani termasuk salah seorang ulama yang kenamaan di masanya. Untuk mengetahui sampai di manakah keluasaan ilmu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dapat kita saksikan kisah berikut ini. Diriwayatkan bahwasanya ketika nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mulai tersohor di kota Baghdad, diperkirakan ada 100 orang ulama besar yang ingin menguji keluasan ilmu beliau. Setiap orang dari mereka telah mempersiapkan berbagai macam persoalan yang akan ditanyakan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk mengetesnya. Kesemuanya bersepakat untuk berkumpul dalam satu majelis. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani datang kepada mereka. Di tengah majelis itu, sedikit pun beliau tidak menunjukkan keluasan ilmunya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hanya duduk terpekur sampai menundukkan kepala, menantikan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh 100 ulama tersebut. Dada beliau memancarkan cahaya sehingga segala persoalan yang ada di dalam hati ke-100 ulama itu hilang lenyap, seakan-akan tidak berbekas sedikit pun. Mereka jadi bingung, tidak tahu apa yang harus ditanyakan. Semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikirannya hilang semua. Di saat itulah mereka sadar akan kelemahan mereka menghadapi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mereka bersama-sama minta maaf atas kecongkaan diri mereka terhadap beliau. Setelah dimaafkan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani duduk di atas kursi. Beliau jawab segala pertanyaan yang ada pada diri masing-masing ke-100 ulama itu. Padahal 100 ulama itu sudah lupa pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Syekh Abdul Fattah Al-Harawi berkata, selama 40 tahun aku menjadi pelayan beliau. Selama itu beliau selalu sholat subuh dengan wudunya sholat isya. Setiap kali batal, beliau selalu mengganti wudunya dengan yang baru, kemudian sholat 2 rakaat setiap kali selesai berwudu.
Setelah selesai sholat Isya, beliau masuk ke tempat khalwatnya sampai datang waktu sholat fajar. Jika beliau masuk ke dalam tempat berkhalwatnya, tidak seorang pun yang berani menemui, walaupun ia seorang khalifah. Pernah di suatu malam, ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani telah masuk ke dalam tempat khalwatnya, tiba-tiba datanglah khalifah hendak menemui beliau di malam hari itu. Namun permintaannya ditolak mentah-mentah. Terpaksa khalifah menunggunya sampai tiba saatnya sholat fajar. Syekh Al-Harawi berkata, pada suatu malam ketika aku bermalam di tempat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pada mulanya kulihat beliau sholat 2 rakaat yang ringan. Kemudian dilanjutkan dengan berzikir kepada Allah sampai pada sepertiga malam yang pertama. Selama dalam zikirnya itu, kulihat badan beliau terselubung oleh nur atau cahaya, sehingga tidak terlihat olehku. Kemudian beliau mulai sholat dengan berdiri sambil memperpanjang bacaan Al-Qur'annya sampai sepertiga malam yang kedua. Dalam sholat itu biasanya beliau memperpanjang sujudnya. Setelah itu beliau duduk berzikir sambil memusatkan pandangannya ke arah kiblat, seolah-olah sedang mengamati terbitnya fajar. Di saat demikian itulah beliau habiskan waktunya untuk bermunajat dan berdoa kepada Allah. Hampir sekujur tubuhnya terselubung oleh nur atau cahaya Rabbani, hingga tidak dapat dilihat bentuk tubuhnya. Di saat itu aku dengar di tempat beliau suara ucapan Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Sedang beliau menjawabinya satu persatu setiap salam yang diberikan sampai beliau keluar dari tempat khalwatnya untuk sholat fajar. Pernah diceritakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sendiri bahwa beliau pernah bertemu dengan Khidir alaihissalam sewaktu pertama kali masuk di Irak. Waktu itu Nabi Khidir memberi syarat kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk tidak melanggar perintahnya sedikit pun. Lalu Nabi Khidir berkata, duduklah di tempat ini sampai aku tiba. Di tempat itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani duduk selama 3 tahun. Setiap tahunnya Nabi Khidir datang menemui Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan berkata, teruskan tinggal di sini sampai aku kembali. Demikianlah seterusnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tinggal di tempat itu selama 3 tahun. Selama 1 tahun pertama, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tinggal di atas puing-puing reruntuhan kota Madain dengan mengekang hawa nafsu. Selama itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hanya makan rerumputan saja tanpa minum air barang seteguk pun. Kemudian pada tahun kedua Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tinggalkan makan rerumputan. Beliau hanya minum air saja selama 1 tahun penuh. Di tahun ketiga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani
menempuh dengan meninggalkan makan, minum, dan tidur. Sesampai pada suatu malam yang amat dingin, pernah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mencoba untuk tidur di dalam bekas reruntuhan istana Kaisar Persia di kota itu. Di saat itu Syekh Abdul Qadir ihtilam atau mimpi bersetubuh sampai mengeluarkan mani. Syekh Abdul Qadir bangun dan segera mandi di tepi sungai yang terdekat. Kemudian beliau lanjutkan tidurnya. Anehnya, Syekh Abdul Qadir ihtilam sekali lagi. Kemudian beliau bangun dan mandi wajib di sungai yang terdekat. Waktu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lanjutkan tidurnya, Syekh Abdul Qadir berihtilam sekali lagi. Demikian seterusnya. Pada malam itu Syekh Abdul Qadir berihtilam sebanyak 40 kali. Dan setiap kali ihtilam, Syekh Abdul Qadir mengulangi mandi wajib. Kemudian Syekh Abdul Qadir bangun untuk beribadat agar tidak tertidur. Tentang kekeramatannya pernah dikisahkan bahwasanya ada seorang wanita yang datang kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bersama seorang putranya. Wanita itu berkata, "Wahai Syekh, putraku ini sangat cinta kepadamu. Kini aku datang untuk menyerahkan putraku ini kepada Tuan." Anak itu segera diterima oleh beliau dan disuruh untuk selalu mengekang hawa nafsu dan banyak beribadat kepada Allah. Setelah beberapa lama waktu, wanita itu datang menjenguk putranya. Ia dapatkan putranya sangat lesu dan kurus. Terlihat di wajahnya jika anak itu kurang makan dan kurang tidur, dan hanya diberi makan roti gandum yang kasar saja. Melihat keadaan putranya yang sengsara itu, wanita tersebut pergi menemui Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di tempatnya. Di saat itu kebetulan ia melihat Syekh Abdul Qadir sedang makan daging ayam. Dengan spontan wanita itu protes pada Syekh Abdul Qadir, "Wahai Syekh, pantaskah kulihat Tuan makan daging ayam, sedangkan putraku hanya diberi makan roti gandum kasar saja?" Mendengar protesan wanita tersebut, beliau segera meletakkan kedua tangan beliau ke atas tulang belulang ayam sambil berkata, "Bangkitlah wahai ayam, dengan izin Allah." Dengan izin Allah, tulang belulang itu segera berubah menjadi ayam kembali. Kemudian Syekh Abdul Qadir berkata pada wanita itu, "Jika putramu telah jadi seperti aku, baru ia boleh makan sepuasnya." Diriwayatkan pula bahwa pada suatu kali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melihat ada 3 ekor kuda yang mengangkut minuman keras milik khalifah dengan dikawal oleh seperangkat tentara. Beliau memerintahkan rombongan itu untuk berhenti, namun mereka menolak. Beliau kemudian berkata pada 3 ekor kuda yang mengangkut minuman keras itu, "Wahai kuda, berhentilah dengan izin Allah." Ketiga ekor kuda itu segera berhenti dengan maunya sendiri. Dengan segera beliau merampas beberapa botol dan memecahkannya sehingga tentara khalifah itu ketakutan. Semua orang yang mengawal minuman keras itu
menyatakan taubat di hadapan beliau. Beliau berkata, minuman keras ini telah berubah menjadi cuka. Waktu kulihat ternyata minuman keras itu benar-benar telah jadi cuka seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pada suatu hari ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sedang berada di tengah pengikut beliau, tiba-tiba ada seorang burung elang yang berterbangan di atas majelis beliau. Burung tersebut berterbangan sambil berkicau sampai mengganggu orang-orang yang hadir di majelis itu. Melihat keadaan sedemikian itu, Syekh Abdul Qadir berseru, "Wahai angin, putuskan kepala burung elang itu." Dengan izin Allah, kepala burung elang itu terjatuh di suatu sudut, sedangkan badannya terpisah dari kepalanya jatuh di sudut lain. Beliau turun dari kursinya untuk menyatukan kembali bagian kepala dengan tubuh burung yang terlepas itu. Kemudian beliau berkata, "Bismillahirrahmanirrahim. Hiduplah wahai burung." Dengan izin Allah, burung itu hidup kembali dan dapat terbang seperti sedia kala. Sebenarnya masih banyak kisah-kisah keramat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang akan dikisahkan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.